Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mulai KBM hari pertama di kelas 4 ya. Kita mulai dari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di dalam video tersebut akan ditunjukkan keanekaragaman atau keberagaman yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia Raya.
sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita mulai materi ya, anak-anak. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku, bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati, atau anak-anak bisa menyimaknya sambil mendengarkan Budian membacakannya. Pawai budaya. Paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Paragraf kedua. Di barisan pawai, terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut dengan baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa seruling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itulah bacaannya. Kemudian, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, paragraf itu biasanya ditandai dengan awal kalimatnya yang menjorok ke dalam. Kemudian, dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok.
Jadi, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Kita bahas paragraf yang kedua. Setelah kita amati, paragraf kedua tadi terdiri dalam 7 kalimat. Kalimat itu biasanya ditandai dengan berakhirnya titik di akhirnya. Kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dari kalimat pertama sampai kalimat ketujuh, mari kita cari tahu mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalimat pertama, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian, kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, siapa rombongan laki-laki yang mengenakan kemeja putih tadi? Iya, betul. Rombongan laki-laki yang mengenakan kemeja putih dan jas merah adalah rombongan dari Maluku. Jadi, kalimat kedua merupakan pendukung dari kalimat yang pertama. Coba kita teliti lagi dengan kalimat ketiga. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Rombongan perempuan yang menggunakan baju cele itu adalah rombongan dari Maluku. Ya, kalimat ketiga juga merupakan kalimat pendukung dari kalimat pertama. Sehingga kalimat pertama disebut dengan gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7 disebut dengan gagasan pendukung. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, anak-anak akan mendapatkan tugas pertama bahasa Indonesia. Tugasnya adalah pilihlah salah satu paragraf antara paragraf 3, 4, dan 5, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulis di buku tugas kalian, kemudian minta tolonglah kepada ayah atau bunda kalian memfotokan dan mengirimkannya melalui WA pribadi. Selamat mengerjakan! Selanjutnya, kita masuk di pelajaran IPS. Wah, budaya Indonesia memang sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Keberagaman itu terdiri atas pakaian adat, agama, suku, senjata, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jika kita mencari di Google atau di buku, bisa juga di atlas tentang keberagaman yang ada di Indonesia, maka kita akan menemukan seperti ini. Indonesia memang sangat beragam, namun Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang masing-masing mempunyai keunikan atau budayanya sendiri-sendiri. Nah, kita saat ini tinggal di Provinsi Jawa Timur. Nah, apa saja sih khas dari Jawa Timur? Nah, itu pakaian adat Jawa Timur. Kemudian tarian khas Jawa Timur adalah tari remong. Sedangkan rumah adat adalah rumah joglo. Meskipun sama-sama rumah joglo, tapi bentuknya sedikit berbeda loh dengan rumah joglo di Jawa Tengah. Sedangkan senjata tradisionalnya adalah celurit. Nah, anak-anak, selain budaya khas Jawa Timur yang ada di tampilan ini, anak-anak bisa cari tahu sendiri apa sih budaya khas Jawa Timur, termasuk makanannya, kemudian alat musiknya, dan sebagainya. Karena Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI.
Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib kita syukuri. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama, kepercayaan yang berbeda. Nah, tugas kedua pelajaran IPS anak-anak adalah karena sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi tugas anak-anak adalah menentukan atau membuat contoh sikap menghargai keberagaman dan sikap tidak menghargai keberagaman. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas lalu foto hasilnya ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu ilmu pengetahuan alam. Mari kita amati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat juga dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya, tugas 3 kalian adalah amati benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Misalnya, ditiup, digesek, dipetik, dipukul, dan ditekan. Kemudian, kerjakan di buku tugas, lalu fotokan hasilnya. Nah, demikian pembelajaran 1, subtema 1, tema 1, indahnya kebersamaan pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.